Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 43, Dinar besok kamu ada acara, tulis Damar dalam pesannya. Tidak ada, besok malam minggu. Memangnya kenapa kalau malam minggu? Biasanya anak muda akan pergi dengan pacarnya. Tapi kita sudah tidak muda lagi. Tapi aku ingin mengajakmu pergi pacarku. Dinar tersenyum membaca pesan Damar. Kita makan malam besok di taman. Aku ingin makan masakanmu. Jangan menolak. Damar mengakhiri percakapannya. Sore itu Dinar sudah berkutat di dapur, menyiapkan masakan untuk Damar. Tunggu, jangan-jangan dia mempermainkanku lagi, gumam Dinar, yang tiba-tiba merasa risau, mengingat Damar pernah mengecewakannya, dengan menunggu lama di taman. Tapi Damar tak kunjung datang. Sampai pukul 7 malam, Dinar masih duduk termenung di sofa. Dia enggan datang ke taman. Takut Damar mempermainkannya lagi. Sampai beberapa menit kemudian pesan dari Damar masuk, yang menanyakan keberadaannya. Dia sudah menunggu di taman. Damar kembali mengirimkan pesan beberapa kali, seolah ia sudah lama menunggu. Dinar pun bergegas mengganti pakaiannya, dan keluar dari apartemen. Setelah turun dari taksi, dengan setengah berlari Dinar menghampiri Damar, yang memang sudah menunggunya di sana. Maaf, aku terlambat, ujar Dinar dengan nafas tersengal. Kenapa lama sekali? Kamu habis bertemu dengan pria lain, tuduh Damar dengan nada curiga. Dengan cepat Dinar menggeleng. Tidak, aku memang sengaja datang terlambat. Kenapa? Damar mengerutkan keningnya. Aku takut kamu mempermainkanku, seperti tempo hari. Jelas Dinar. Damar termenung. Ingat, memang dulu ia memang pernah meminta Dinar menunggu di taman, namun ia datang terlambat, karena Tiara yang pingsan karena tanpa sengaja didorong olehnya. Maaf untuk waktu itu, aku tidak akan membuatmu kecewa lagi, ujar Damar, mengusap lembut pipi Dinar, yang direspon seulas senyum manis dari Dinar. Ya sudah, kita makan sekarang. Dinar bergegas mengeluarkan masakan yang sudah disiapkannya. Ayo makan, menyodorkan sepotong daging asap ke Damar. Masakanmu selalu enak, puji Damar. Suasana taman yang semakin sepi, membuat suasana semakin romantis. Sepasang sejoli itu menikmati waktu intim keduanya. Malam itu Darwin masih termenung di sofa. Bayang-bayang Dinar tak juga enyah dari pikirannya. Walau saat ini Darwin semestinya melepas Dinar, Darwin yang merasa suntuk pun bergegas keluar dari apartemennya, menuju suatu tempat. Darwin memberhentikan mobil di sebuah klub malam. Di usianya yang hampir menginjak kepala 3, ini kali pertama dirinya mendatangi klub malam. Pikirannya yang kacau, juga tengah dirundung kesedihan, membuat Darwin memutuskan untuk mendatangi tempat itu. Darwin melangkah masuk ke dalam. Malam semakin larut, tapi klub malam itu semakin penuh dengan orang yang bersenang-senang. Darwin menuju meja bar, lalu memesan sebotol wine di sana. Darwin, sapa seorang pria menghampirinya. Lu, ngapain lu di sini? Darwin balik bertanya. Pria itu justru terkekeh. Harusnya gue yang tanya, ngapain lu kesini? Gue pikir lu good boy. Ternyata bad boy juga, ledek pria bernama Steve, yang merupakan teman sekantornya. Urus aja diri lu sendiri, balas Darwin. Ia tidak terkejut melihat Steve di tempat laknat ini, karena Steve memang pria berlabel brengsek, yang berhasil menipu banyak wanita. Hai Steve, sapa seorang wanita seksi menghampirinya. Hai baby, balas Steve dengan senyum nakalnya. Kamu enggak ingin kenalin teman kamu, ujar wanita tersebut melirik Darwin. Oh ya Win,
Kenalin ini teman cantik gue, Fiona, dan Fiona kenalin ini teman kantor gue. Mereka pun saling berjabat tangan. Fiona memberi tatapan menggoda pada Darwin yang tampak acuh, dan terus menenggak wine di tangannya. Aduh, berkasnya mana? Gumam Cindy, mencari berkas di dalam tas kantornya. Kayaknya di Fiona ini, ucapnya setelah mengingat-ingat. Dirinya memang sempat berbelanja sepulang dari kantor, dan Cindy sempat menitipkan berkas tersebut di dalam tas Fiona, yang jauh lebih besar. Cindy pun meraih ponselnya, mencoba menghubungi Fiona. "Halo Cin, kenapa?" tanya Fiona di balik telepon. "Vi, kayaknya berkas yang gue titipin masih di tas lu deh." Fiona pun mengecek kembali isi tasnya. "Oh ya, ada di tas gue ini," balas Fiona. "Ya udah, besok gue bawa ke kantor," sambungnya. "Apa?" Cindy tidak dapat mendengar dengan jelas suara gadis itu. Terdengar sangat bising oleh suara dentuman musik. "Besok gue bawa ke kantor," Fiona mengulangi ucapnya. "Enggak bisa, ada kerjaan yang harus gue selesain," keluh Cindy yang memang tengah dikejar deadline. "Ya udah, ambil aja sini, gua lagi di klub." "Klub?" Cindy mengerutkan keningnya. "Iya, di klub malam," Fiona memperjelas ucapnya. Cindy sedikit terkejut mendengarnya. "Kita ketemu di tempat lain aja deh," tolak Cindy, yang enggan menemui Fiona di tempat tersebut. "Aduh, enggak bisa," Fiona pun menolak. "Terlebih keadaannya sekarang sudah setengah mabuk." "Tapi Vi, pokoknya gue tunggu di klub." Fiona menutup teleponnya. Cindy berdecak kesal. Ia pun segera mengganti pakaian, lalu keluar rumah, menuju klub malam tersebut. Tak lama taksi yang ditumpanginya berhenti di sebuah klub malam, yang terletak di tengah kota. Cindy melangkah masuk. Ia spontan menutup telinga dengan kedua tangannya. Suara dentuman musik yang dimainkan sang DJ terdengar sangat memekakan telinga. Ini kali pertama Cindy menginjakkan kakinya di tempat tersebut. Ia memandang risih orang-orang yang seolah tenggelam dalam kesenangan, bahkan bercumbu di sembarang tempat. "Cindy," panggil seorang wanita. Tampak Fiona yang tengah duduk di sofa, dengan teman prianya. Cindy pun berjalan menghampirinya. "Vi, mana?" Suara Cindy terhenti. Betapa terkejutnya. Ia melihat pria yang tengah duduk di samping Fiona ternyata Darwin. Bola mata Darwin pun melebar, menandakan ia pun terkejut melihat Cindy. Namun Darwin memalingkan wajahnya, seolah tidak mengenali gadis itu. "Vi, ini teman lu?" tanya Steve melirik ke arah Cindy. "Oh ya, ini teman kantor gue, Cin, kenalin ini Steve, dan Darwin teman gue," ujar Fiona. Mereka pun saling berjabat tangan, dan benar saja Darwin tetap bersikap tidak mengenal Cindy. "Mana berkas gue?" Cindy menadahkan tangannya tanpa basa-basi. "Duduk dululah, sini." Steve menuntun Cindy agar duduk di sebelahnya. "Iya Cin, buru-buru banget," timpal Fiona seraya tertawa kecil. Cindy duduk untuk beberapa saat. Ia melirik Darwin yang tampak asik dengan wine di tangannya. Cindy benar-benar tidak menyangka, jika Darwin adalah pria yang suka bersenang-senang di tempat ini. "Gue mau pulang aja deh," ujar Cindy, merasa tidak nyaman. Terlebih pada Steve yang terus memandangnya dengan tatapan nakal. Ya udah, Fiona mengambil berkas yang dipinta Cindy dalam tasnya. "Ini." "Ya udah, gue pulang." Cindy langsung berdiri dari duduknya, setelah mendapatkan berkas yang diinginkannya. "Tunggu," cegah Steve, menahan lengannya. "Gue anter ya," tawarnya. "Enggak usah," tolak Cindy pada Steve yang sudah sedikit mabuk. Cindy pun bergegas pergi, namun Steve justru mengejarnya. "Cin, tunggu Cin," panggil Steve menyusul langkah kaki Cindy keluar dari klub. "Gue anter ya,"
Paksanya kembali mencekal lengan tangan Cindy. Enggak usah. Cindy berusaha melepaskan lengannya. Enggak usah dipaksa kalau enggak mau, ujar seorang pria menepis tangan Steve dari Cindy. Darwin. Cindy tersentak melihat Darwin yang tiba-tiba ada di dekatnya. Ikut campur aja lu, umpat Steve kesal. Darwin membisikkan sesuatu ke telinga Steve. Steve pun tersenyum kecut lalu berlalu pergi. Cindy mengerutkan keningnya. Entah apa yang dibisikkan Darwin pada pria itu. Pulang denganku. Darwin meraih tangan Cindy menuju mobilnya. Enggak usah. Dengan cepat Cindy menepis tangan Darwin. Aku bisa naik taksi sendiri, tolaknya, yang langsung bergegas pergi, lalu menaiki taksi yang melintas. Darwin tersenyum kecut dengan sikap yang ditunjukkan Cindy padanya.